Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mega Nanda. Malam Pak Budi. Oke. Bagi yang mengklik video ini, terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini semakin berkembang. Playlist episode kali ini, lulus sekolah mau jadi apa, mau kemana, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang prodi atau jurusan desain interior. Nah, kebetulan Mega Nanda ini alumni ITS ya, Mega ya? Iya, betul Pak. Apa itu singkatannya? Nama kampusnya? Institut Teknologi 10 November. Oh, di Surabaya ya. Prodinya? Iya, betul Pak. Prodinya desain interior ya? Desain interior Pak. Oke. Nice. Oke, ini bisa diperbesar nggak ya layarnya? Oke. Semoga Bismillahirrahmanirrahim, semoga berkah tanya jawab kali ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berkah tanya jawab kali ini. Oke. Desain interior ya. Ini desain interior. Kenapa saya ungu terus ini malas ngedit. Ini kampusnya ya? Benar ya? Mega ya? Iya, benar Pak, benar. Oh, ini saya ganti sumber di Kuiper. Ini di Surabaya. Ini apa nih? Rektorat atau masjid atau apa nih? Enggak, ini Geraha ITS Pak. Jadi tempat kalau ada mahasiswa baru pertama kali dapat penyuluhan di sini. Kalau lulus juga acaranya di sini Pak. Oh iya benar. Berarti kalau ini kampus-kampusnya di sini ya? Iya, kampus-kampusnya di belakangnya ada, di samping-samping kesananya juga ada. Luas sekali ya. Ini memang benar danaunya ini berarti ya? Iya benar Pak. Beneran di danaunya. Oke. Nice. Jadi ini kampus ITS ya di Surabayanya di mana ya? Di kata Surabayanya atau di mananya ini, Mega? Di Surabayanya Pak, Surabaya Timur. Kalau dari Juanda berapa jarak waktunya berapa tempuh dari Bandara Juanda ke ITS sendiri? Sekitar 45 menit. Oh dekat. Ya lumayan Pak. Banjarbaru, Banjarmasin sekitar itu 45 menit. Oke. Betul. Ini ya, ini ikonnya ya, ada di depan, masih ada ini? Atau berganti? Ada tapi sudah renovasi Pak. Nah iya, kemarin yang pakai Ensan juga saya ngambil yang lama. Tapi ini lokasinya di depan kampus itu ya, gerbang gitu ya? Atau gimana? Iya Pak. Di bundaran, ada bundaran ITS, gate masuk utamanya, nah di depan situ Pak. Oh, oke. Nah ini angkatan Mega atau bukan nih? Iya, angkatan saya. Ini ada saya nih Pak. Oh ya, ini OKKBK nih maksudnya apa nih? Atau ospek kayak gitu atau gimana maksudnya? Iya, jadi orientasi. Kayak orientasi pertama banget, tapi khusus jurusan. Jadi kan kalau orientasi di ITS itu ada di kampus dulu, serentak semua jurusan. Nah, terus setelah itu selesai, baru ada yang khusus per jurusan. Jadi diurus oleh masing-masing jurusan gitu, Pak. Oh, berarti kampus dulu, itu yang lingkup umum ya, semua fakultas, semua prodi ngumpul. Kemudian baru per jurusan, gitu ya? Iya, betul Pak. Materi-materinya juga beda. Desain interior ini kalau boleh tahu, ini apakah berdiri sendiri atau di bawah fakultas atau di mana tuh? Kan kalau arsitek dia ada yang berdiri sendiri, ada yang di bawah fakultas teknik ya. Nah, kalau desain interior sendiri gimana ya di ITS? Masih di bawah fakultas Pak. Sebenarnya dulu desain interior ini masih ikut jurusan desain produk.
Nah, tapi sudah 6 tahun terakhir ini dia jadi jurusan sendiri gitu, Pak. Oh, gitu. Iya, betul gitu, Pak. Jadi ada berarti adalah fakultas apa? Di bawah fakultas apa tuh? Kalau sekarang itu Fakultas Kreatif dan Bisnis Digital, Pak. Baru soalnya fakultasnya Oh, baru banget. Fakultas Kreatif dan Bisnis Dan Digital. Bisnis Digital. Iya. Itu program studinya desain interior. Kemudian apalagi? Desain produk, desain komunikasi visual, terus ada manajemen bisnis. Nice ya, menarik sekali. Ini baru saya tahu juga ya, kan apa namanya program studi semakin asing didengar tuh kayaknya semakin menarik untuk di ini ya. Dalam artian kan mungkin sayanya aja kayak kudet kali ya, karena kan yang kita tahu bukan yang saya tahu kan prodinya itu aja. Ternyata ada tadi desain produk, kemudian ada apa di komunikasi apa visual apa Desain komunikasi tuh visual desain DKV, Pak. visual. Nah itu mungkin beda lagi kan, luar biasa. Saya taunya desain baju aja gitu aja. Oke, lanjut Iya, ya. Pak, semakin banyak. Nah, ini wisuda nih ya. Ini kayaknya masa-masa corona nih atau gimana nih ya? Pada nggak ngumpul Iya, kayak gini ya. iya, ini Ya, teman saya ini, Pak, ini di depan yang di Surabaya. fakultasnya. Enggak, ini di depan Oh, rektorat. oh depan rektor. Oh, yang gede tadi ya? Bukan, Oh, bukan ini lagi. ada gedung rektorat sendiri ya. Di dalam Ah, kawasan ITS itu ada gedung rektoratnya sendiri gitu, Pak. Khusus center urusan kampus, administrasi kampus gitu-gitu, Pak. oke, nice, nice, keren sekali. Nah, ini Mega Nanda Aruf SDS berarti sarjana desain interior Bisa, namanya SDS ya. Ini saya baru tahu juga sarjana. nih. Iya, Jadi memang baru sih, Pak. SDS ya Hmm. ininya nama gelarnya ya SDS. Iya, Pak. Nice, nice, nice. Ini habis sidang, habis yudisium atau apa nih? Atau foto biasa aja nih? Habis sidang ini, Pak. Habis sidang akhir. Ah, Ya, kan sudah zaman corona nih, jadi pas sidang akhirnya saya kena yang online. Awalnya sidang-sidang pertama sih nggak online, gitu. gitu. Karena itu kan lagi awal-awalnya banget corona Iya, ya. iya bener. Mm-mm. Nice. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan ini ya. Kuliah desain interior itu seperti apa, Mega? Apakah eh, apa ya? Apakah kalau bayangan saya ya, kalau desain baju berarti ngedesain baju. Kalau desain interior, apakah ngedesain ruangan, ya, memindahkan mungkin eh, meja atau kursi atau jendela atau gimana, atau merubahnya terus diganti lagi, atau seperti apa tuh Mega? Kuliah desain interior itu. Ya Pak, kalau desain interior sendiri, kan mungkin banyak yang masih bingung ya bedanya sama arsitek. Betul, Nah, makanya saya undang Mega ini. siap-siap Pak. Iya, jadi kalau arsitek itu secara garis besar sih mereka mendesain gedungnya ya. Jadi mereka belajar belajar jumlah bata yang dibutuhkan gitu. Terus tingginya harus berapa biar bangunannya nggak roboh. Mungkin seperti itu ya Pak. Nah, kalau untuk desain interior sendiri itu jauh lebih sedikit untuk pelajaran semacam itu Pak. Jadi kita lebih banyak fokus ke kenyamanan kenyamanan pengguna, terus misal untuk keamanannya mejanya harus ujungnya kayak gimana, hal-hal mendetail seperti itu sih Pak. Terus Oh, untuk estetikanya dimaksimalkan seperti apa. Terus misal kita desain kantor gitu, nah kita harus mengolah sangat dalam nih tentang visi misi kantor itu seperti apa dan bisa dituangkan di desain kantornya itu gimana. Lebih kayak gitu sih, Pak.
Oh gitu. Jadi menurut Mega yang cocok untuk masuk ke kuliah desain interior ini yang suka apa nih? Apakah yang suka berkreasi menata ruangan atau menggambar atau seperti apa tuh? Kalau menggambar sih, nanti itu ujung-ujungnya sebenarnya gambar teknik gitu ya Pak ya. Iya, Karena ya iya. nanti bakal dibangun. Nah, mungkin lebih ke yang punya passion memang di bidang itu gitu loh Pak. Iya. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau misal mereka suka hal-hal mendetail, kayak ini bagusnya gimana ya, ini kira-kira orang nyaman nggak ya kalau kursinya seperti ini, kalau suka memikirkan hal-hal semacam itu mungkin cocok nih masuk ke desain interior. Oh ya, misalkan kayak saya sebut nama ya, misalkan kayak ini ya, rumah makan Ajet, kan ada tuh Ajet. Iya, ya, di Ajet di Banjarbaru Banjarbaru. Pak ya. Nah itu kalau saya lihat Iya. itu interiornya bagus gitu ya, ruangannya. Nah mungkin Hmm. itu menggunakan jasa desain interior kali ya. Kan kalau misalkan, jadi kayak pernah estetikanya kata Mega ya, jadi Hmm. indahannya, apa semuanya gitu kan ada ilmu ya, nggak asal naruh ya, ini jamnya naruhnya yang bagusnya di mana gitu-gitu kan pasti. Iya, 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 betul Pak, betul. Berarti tuh dalam Iya. kuliahnya tuh Mega yang diajarin tuh, yang dipelajarin tuh apa tuh? Mata kuliahnya apa ya? Yang sering ketemu kan, yang sering ditemuin di tiap semester. Mata kuliah apa Hmm. namanya? Jadi setiap semester itu kalau di jurusan saya ada namanya mata kuliah perancangan itu Pak. Itu kayak tugas akhir tapi setiap semester. Oh, Nah, jadi dia harus produk gitu ya? lulus. Jadi dia harus outputnya itu kayak satu desain udah lengkap konsep, sudah lengkap gambar teknik dan lain-lain kayak gitu Pak. Nah, setiap perancangan di setiap semester itu dia mengangkat nilai yang berbeda-beda. Kayak misal perancangan satu itu mengangkat nilai budaya, perancangan dua mengangkat nilai ekonomi. Nah di situ misalkan budaya gitu ya Pak. Nah kita harus mengolah nih. Misal kita mau mengangkat budaya Banjar. Nah di budaya Banjar ini ada apa aja sih? Kayak misal sasirangan gitu kan Pak. Nah Ah, ada motif. Motifnya itu makna motifnya apa? Misal motifnya maknanya berani. Nah itu kita tuangkan di dinding mana biar orang-orang tuh kayak merasakan kemegahan atau keberanian dari ruangan itu. Nah kayak gitu sih Pak. oke, paham, paham. Jadi Iya, dalam urusan warna pun itu ada ilmunya ya, nggak asal ngecat iya aja ya. benar Pak. Wah, Iya. gitu. Iya, iya. Ini saya suka hitam, berarti anak metal gitu ya. Enggak ya? Metal metal. Oke, oke. Nah, Ah, kita lanjut ya. Nah, iya, ini, ini saya nyomot aja nih, nggak tahu bener nggak. Ini bener nggak sih ini market iya. dari desain interior, bener nggak nih? Halo, Pak Halo, Budi. halo. Ini bener nggak nih? Market dari desain interior. Benar sih Pak. Oh ya, Ini tapi yang buat siapa nih? Nggak tahu saya Pak. oh ya. Berarti yang seperti apa nih? Nah, Oh, nah ya. ini tiap semester yang perancangan tadi itu Pak. Nah itu outputnya seperti ini nanti. Ah, Iya, jadi nah memang kayak ini kan kayak tangga. Ini ada jarak-jarak khusus di mana nanti kira-kira enak gak ya dia, aman gak kayak gitu Pak. Terus ini ton warnanya dia mau yang, saya mau yang gini Mbak, mau yang hangat misalnya, saya mau yang nyaman atau pedesaan. Nah itu kita olah gimana peletakannya, gimana kolam ton warna renang yang juga kita segala gitu pakai ya. gitu. Iya betul Pak. Nice, nice, mantap, mantap ya. Nah nih pertanyaan kedua nih, lulus dari desain interior, prospeknya tuh bagaimana? Eh, apakah bisa mungkin jadi apa namanya? Tadi saya pernah lihat itu kayaknya interior kadang-kadang sama arsitek lowongannya kayaknya bersamaan gitu ya? Apa gimana nih Hmm. menurut Mega? Iya sih Pak, biasanya memang bersamaan gitu. Cuma
adanya desain interior ini kan ceritanya lebih apa ya, lebih mempersempit bidang gitu. Terus kalau dilihat dari kondisi sekarang, semakin banyak yang aware tentang kenyamanan hunian gitu kan Pak ya. Iya Salah satu benar-benar. contohnya tuh kayak IKEA gitu-gitu. Nah, jadi lagi rame gitu kan Pak. Nah, jadi untuk prospek desain interior sendiri sih menurut saya belakangan ini semakin meningkat. Itu sih Pak. Dan Untuk dan juga nggak tahu ya benar atau nggak, kalau nggak salah ini di wilayah Kalimantan sendiri masih belum ada juga ya program studi desain interior ya Mega ya. Sepengetahuan Mega atau sudah ada? Iya, setahu saya belum ada sih, adanya arsitektur di Universitas Lambung Mangkurat gitu. Terakhir saya Iya, tahu sih Pak. Iya. iya benar-benar. Oh iya benar-benar. Jadi peluang ininya juga besar sekali, apalagi Hmm. balik lagi ke Banjarmasin, dan di Banjarmasin juga banyak pengembang, developer dan sebagainya ya, mau tidak mau pasti Iya. memerlukan desain interior Hmm. Mega ya. Gitu pun. Iya, betul Pak. Nice. Ini berarti bagi kalian ini yang ibaratnya peluangnya itu sedikit saingan, juga desain interior bagus ya, karena di Kalimantan sendiri masih belum ada prodi ini Iya, gitu. iya, pro dia juga belum ada. Belum. Nice. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga ini. Nah, ini menarik nih. Berapa biaya yang dihabiskan selama menjadi mahasiswa desain interior? Ini di luar ini ya, kos atau rumah atau gimana? Ini kuliah Oh aja, iya, Pak. biaya UKT, buku dan lain sebagainya tuh per semester berapa? Hmm, Di ITS UKT, ya? iya, kalau ITS mungkin UKT tergantung golongannya ya Pak. Saya kemarin itu sekitar 6 juta nih. Jadi Berapa? saya barusan ngitung 6 juta. Oh, 6 juta. Oh ya. Iya, jadi saya tadi baru ngitung nih. 6 dikali berapa? Dikali 8 semester, sekitar 48 Oh iya. juta, ya Pak ya. Iya benar-benar. Cuma, nah ini yang menarik di kalau belajar di desain interior itu, bukunya nggak ada, Pak. Apa? Ya, jadi kita nggak ada bukunya. Oh, langsung Jadi, terjun praktek gitu ya? iya, jadi kalau untuk referensi sendiri, kita lebih banyak ke jurnal-jurnal di internet sudah cukup gitu sih, Pak. Memang, memang kadang-kadang dosen tuh nyuruh baca buku ini gitu. Cuma itu juga udah tersebar luas memang di internet gitu, jadi lebih mudah. Cuma mungkin beratnya itu di biaya untuk tugas, Pak. Karena kan Oh, tadi harus kayak bikin maket gitu, Pak. iya iya. Itu Mm-mm. berapa itu kan bikin makanya di akhir semester kan? Ya, nggak setiap Iya, bulan. ya betul, Pak. Mm-mm. Habis berapa tuh kalau biayanya Nah, tuh? Itu per kelompok atau individu? individu, Pak, individu. Kalau di ITS sih individu. Sekitar berapa ya? Kalau saya itu sekitar 400 sampai 500 ribu satu maket. Satu maket sederhana, ya. Itu yang Iya, masih gitu sih, sederhana Pak. ya, anggap aja mungkin kalau yang ini Iya, banget mungkin 1 jutaan ke atas. Belum lagi ini iya, ya, belum lagi mungkin ada tugas ya, mungkin bikin ada makalah lah atau apa, kan pasti ada iya, juga kan. betul, Pak. Kadang kan Dan kita ada, juga ngeprint gitu, ngeprint. nah iya benar. Nah, kalau biaya hidup di Surabaya sendiri itu, nah kosnya kisaran berapa sampai berapa nih? Dari yang termurah sampai yang termahal nih. Terus biaya makannya juga kisaran berapa sampai berapa? Kalau Dekat ITS ya? ngekos Ya. itu, iya, kalau ngekos itu 600 sampai 2 juta nih, Pak. Tergantung kita milih kos yang gimana juga kan ya gitu. Kalau saya kemarin sih memilihnya sekitaran 1 juta Wow. itu per bulan. Tapi juga bisa sharing sama teman juga. Iya, iya, iya. Nah, untuk biaya makan itu lebih murah sih menurut saya daripada di Banjarmasin. Oh, jelas lah. Iya, iya. Jadi lebih ringan lah. Kalau saya itu 10 sampai 15 ribu sudah cukup lengkap lah. Ikan sama sayur, Pak.
Oh ya, benar. Kayak, Kayak ini juga kayak di Jogja ya, katanya Litaya juga. Mungkin sama juga di pulau-pulau, di beberapa kota di Pulau Jawa juga kayak gitu. Jadi kita mungkin simpelnya masak nasi sendiri, nah, terus sayurnya beli kayak gitu bisa. ikannya beli, ya betul-betul, Pak. Nah, wah, jadi bagi kalian yang ingin berkuliah di Surabaya, terutama di ITS tadi, sekitarannya kurang lebih berarti untuk desain interior ya, mungkin yang prodi lain beda juga ya. Itu kan juga dari kisarannya 6 juta per semester. Tapi itu baru UKT aja, belum mungkin makanan dan lain sebagainya ya kan. Terus biaya hidup tadi kisaran 600.000 sampai 1 jutaan lah untuk kosnya. Nah, kemudian makannya tadi kurang lebih ya 15 sampai 20-30 ribu sehari atau kurang pada itu. Mungkin sekarang seperti kisarannya kasarnya seperti itu ya. Tapi kalau niatnya benar-benar kuliah, nggak neko-neko, insya Allah ya ya bisa lah ya kalau untuk ini. Jangan juga malah Ya, keramaian ya. iya, Nah, awalnya kuliah, malah kemana gitu ya. Nah, nggak apa-apa nah, juga sih. boros nanti. Iya, benar-benar. Tapi di Surabaya juga banyak ini ya, banyak wisata-wisata ini juga ya kan. Jadi kuliah itu kan nggak setiap hari nih ya, kalau di sini ya ada liburnya juga nggak, atau tergantung SKS atau tergantung ininya. Jadi bisa juga nggak Iya, jalan-jalan kalian? bisa sih Pak. Iya, kalau padatnya sih awal-awal kuliah memang padat tuh semester 1, semester 2 karena mata kuliahnya itu per paket, sudah dipaket sama kampus gitu, Pak. Kalau Ah, misalnya udah di atas semester 2 kan itu udah bisa milih nih kelasnya yang mana, kelas jadwalnya yang mana, itu masih cukup bisa milih gitu. Jadi bisa lah ada hari-hari kosong berjalan-jalan gitu, Pak. ya, ya, ya. Biar nggak ini juga ya, kan kuliah jalan Iya, tapi refresh juga jalan. Seimbang betul aja banget, kan Pak. kayak gitu ya. Nice, nice. Lanjut ya, kita ke plan keempat nih. Nah, ini apa kesibukan Anda saat ini? Mega nih, sibuknya sekarang apa? Saya kerja, Pak, di Ya, konsultan interior di nah, Banjarmasin. konsultan interior di Banjarmasin. Jadi, saya bilang tadi, karena jurusannya belum ada di Kalimantan saat ini loh ya pemirsa ya, saat ini. Nah, nggak tahu nanti ini videonya, insya Allah kalau berapa tahun sudah kan, kalau siapa tahu ada. Dan saat ini masih belum ada di Kalimantan, jadi masih besar sekali prospeknya. Kalau dari perantau dari Kalimantan sendiri banyak nggak sih ambil jurusan di desain interior, Mega? Masih sedikit sih, Pak. Yang banyak itu Jabodetabek. Dan mereka juga jarang juga Kalimantan kan, larinya ke sana juga kan ya. Iya, balik lagi ke Iya, iya, Jabodetabeknya. itu dia, benar-benar. Nah itu ya, jadi menarik sekali ini apa namanya desain interior. Oke. Nah, pertanyaan kelima nih Mega, tips menjadi mahasiswa desain interior itu seperti apa? Misalkan ini kayaknya aku tertarik nih juga nih. Itu apa-apa saja harus dipersiapkan, belajarnya seperti apa, atau apa yang harus dibaca, terus kalau mau ke ITS itu gimana, bisa di-share tipsnya, pengalamannya. Iya, baik, Pak. Kan masuk masuk perkuliahan masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya, SNMPTN, Bebek. SBMPTN, jalur Oh iya. mandiri gitu ya, Pak. Oke, Oh oke. ya, UTBK ya sekarang, Pak Iya, namanya. ya benar-benar. Sama. Iya. Nah, kalau desain interior sendiri itu, kalau waktu saya, jadi dia setelah kita tetap ikut SBMPTN. Kalau yang jalur SBMPTN ya, kita tetap tes SBMPTN. Setelah itu kita ada tes lagi. Memang si jurusan desain interior ITS-nya itu mengadakan tes keterampilan namanya. Nah, di situ dites kayak menggambar, terus beberapa pengetahuan tentang warna, kayak gitu sih Pak. Oh iya. Mm-mm. Iya, Buta warna jadi ada juga nggak? Tes buta warna ada juga nggak sih Mega? iya dites Pak. Kalau Iyalah Kak. masuk desain interior, desain produk sama DKV itu nggak boleh buta warna. Oh iya, iya. Itu harga mati ya.
karena Iya. susah juga. Iya, nanti gimana dong? By the way, Iya, dramanya. benar-benar. Jadi Iya. itu apa namanya, dalam satu angkatan Mega Nanda sendiri ada berapa mahasiswa waktu itu untuk desain interior angkatan Mega Nanda sendiri? Apakah puluhan atau ratusan setiap angkatan? Nggak sampai 100, Pak. Kalau nggak salah ada sekitar 60 atau 70 aja. Memang desain interior ini buka mahasiswanya sedikit, lebih sedikit daripada jurusan lain, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, nice. Oke. Ya, Pak. Jadi nih Iya. tipsnya Ya. ya belajar benar-benar buat SBMPTN-nya juga. Iya. Sama ya baca sambil lihat-lihat tentang tes keterampilan gitu, udah gitu aja sih. Tes keterampilan tuh di YouTube juga ada nggak sih? Ya, tes keterampilan di YouTube juga ada. Keterampilan di YouTube ada sih, Pak, ada. Ada Saya ya. dulu pernah cari. Oh, berarti menggambar tentang warna gitu. Itu harus ke ITS langsung atau gimana, Mega? Iya sih, Pak. Jadi kalau tes keterampilannya itu dulu saya mau tes keterampilan di Banjarmasin aja kan. Nah, ternyata di Banjarmasin itu belum menyediakan tes keterampilan itu gitu, Pak. Jadi otomatis harus tesnya di Surabaya. Jadi dia pembagiannya itu kayaknya per regional. Kalau misalnya di regional yang kita tuju ada, ya bisa gitu. Kalau misalnya nggak ada, mau nggak mau kita pergi ke regional yang menyediakan tes keterampilan gitu. Oke, nice. Oke, menarik sekali. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas, karena kalau kita bahas lagi sebenarnya panjang lagi, tapi kalau ada yang penasaran bisa tulis di kolom komentar ya tentang desain interior ini. Sangat menarik sekali ya. Jadi jangan lupa tadi kalau ingin mendaftar di desain interior, nah itu harus jangan sampai buta warna, dan memang ada jiwanya untuk apa di jiwa fashionnya ya, untuk passion ya, Pak. Passionnya atau kesukaannya harus ada. Oke, terima kasih Mega Nanda yang meluangkan waktunya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan semoga saya absennya banyak. Astagfirullah. Amin. Oke, setelah kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.